Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua,
menyiapkan bejana-bejana, dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, shalom Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Haleluya, haleluya. Pagi yang luar biasa, pagi yang indah. Kita di tempat yang tepat, karena pagi ini kita akan memuji, akan menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita bersuka cita? Karena tidak semua orang bisa merasakan seperti kita pagi ini, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang
telah mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan tetap memakai masker. Dan kami izin untuk semua pelayan mimbar tempat ini tidak memakai masker biar lebih leluasa. Puji Tuhan, di awal bulan April ini, tanggal 2 April 2023, firman Tuhan jam 8 dan jam 10 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Indra Gunawan. Kemudian ibadah youth di jam 16 dan 18 akan dilayani oleh PDP Yohanes Triatmaja. Sebelum kita mengawali ibadah, kita akan doa pembukaan. Kami mohon hambanya Bapak Timotius Hardono untuk membuka dengan doa. Monggo Pak Tim. Mas Priyo, apakah suara saya kedengaran jelas? Iya baik Pak, jelas. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami umat-Mu, yang atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri, berbalik dari jalan kami yang salah dan jahat, bertobat berdoa mencari wajah-Mu. Maka kami percaya seperti janji-Mu, Engkau mendengar dari surga dan memulihkan hidup dan kota kami untuk memulihkan bangsa. Kami percaya oleh anugerah-Mu dan pemberian Kami kuduskan dan jamah setiap umat-Mu yang hadir. Tidak ada kebetulan. Berkati pelayan Tasya, Doa, Ruspa, Minggu, tim multimedia, tim ujian penyembahan, tim musik. Semua kami layani dengan kedatangan hormat kami, bukan karena biasa dan bisa, terima kasih Bapak. Kita berdoa untuk sepanjang ibadah hari ini. Jam 8 ini, jam 10, sudah jam 4 dan jam 6 dengan dahsyat. Sekarang kita berdoa untuk ibadah Jumat Agung nanti hari Jumat, jam yang sama, 8, 10, 4 dan 6 lagi hamba-Mu ini juga akan melayani. Dengan jamaah kondisi yang sama di hari Jumat Agung. Hormat bagi Engkau, berkat Allah Bapa Yesus Kristus kami melayani. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo silakan duduk kembali dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat di awal bulan yang baru Tuhan. Dan sama-sama kami mau sambut Engkau, Engkau Allah yang hadir di tengah kami Tuhan. Bahkan ini menjelang Paskah Tuhan, biar hati kami terus memandang Engkau. Kami mau sambut Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka suaramu saudara. Naikkan syukurmu dengan mazmur dan pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Biar Kau yang lihat hati kami lebih lagi Tuhan. Kami rindukan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya.
Biar dengan hati kami, segenap hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih. Sekali dari awal katakan pujilah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sebab Engkau yang kami cinta Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Tuhan. Hari lebih lagi saudara katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan Hosana.
katakan Hosana. Yesus Raja, amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Satu-satunya yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami percaya, hanya satu-satunya, oh Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami sambut Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara, angkat tanganmu semuanya. Kami ekspresikan rasa cinta kami dengan pujian, dengan mazmur. Oh Tuhan, haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Engkau Allah yang telah selamatkan kami Tuhan. Oh Hosana in the highest. Sebab pertolongan kami hanya di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Oh
ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, amin. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Ya Tuhan, ini yang kami percaya, bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Saya bilang angkat tangan dua-dua, katakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Katakan, ku percaya Engkau. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit, amin. Ku percaya Yesus Kristus, oh Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, ku percaya Engkau. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya, oh Yesus Kristus Tuhan. Mari lebih lagi saudara katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ya, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Ayo sambil bertepuk tangan katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya. Kami deklarasikan Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang kami percaya. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ada lebih lagi, angkat tanganmu saudara, katakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah. Ya, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Katakan, ku percaya. Ku percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi saudara, ku percaya dalam nama Yesus. Kau yang kami percaya, berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak Tuhan, satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan biar lebih lagi Tuhan, kami mau sadari Tuhan bahwa bukan dengan kuat kami, tetapi hanya karena Engkau yang ada di dalam kami sampai hari ini kami dapat hidup. Dan kami percaya ini semua karena Engkau Tuhan. Dan ini kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Bisa lihat kanan kirinya dan katakan, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. So kita percaya bahwa Allah yang berada di dalam kita hari ini, Roh Kudusnya yang terus membuat kita fight sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, dengan penuh pengertian, dengan penuh kesadaran, kita sadar bahwa Allah yang telah memilih kita. Mari sama-sama katakan. Bukan aku yang memilihmu, tapi Engkau yang memilihku. Biar ku hidupi panggilanmu, karena sekarang ku tahu bukan lagi aku sendiri, namun Kristus yang hidup di dalamku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia bersamamu, takkan ku takut sebab Kristus hidup dalamku. Bukan aku yang memilihmu, tapi Engkau yang Tuhan. Biar kami mau ini panggilan kami Tuhan, biar ku hidupi panggilanmu, karena sekarang ku tahu, oh Tuhan, bukan lagi aku sendiri, namun Kristus yang hidup di dalamku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia bersamamu, takkan ku takut sebab Kristus hidup dalamku. Mari sama-sama bertepuk tangan buat ibu saudara, biar mesti memuji Tuhan. Haleluya. Dengan penuh pengertian kami katakan, bukan lagi aku sendiri. Katakan bukan lagi aku sendiri. Sekali lagi saudara katakan, oh bukan lagi aku sendiri. Amin. Sebab apa? Oh namun Kristus yang hidup di dalamku. Sambil bertepuk tangan katakan, bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia. Ini yang kami mau Tuhan. Ya, Kristus hidup dalamku, bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia bersamamu, takkan ku takut sebab Kristus hidup dalam, Kristus hidup dalam, Kristus hidup dalamku. Haleluya. 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 Sekali lagi sebelum duduk, lihat kanan kirinya, lihat matanya dan katakan, bukan dengan kuat kita, tetapi karena Kristus yang di dalam kita.
Amin. Silakan duduk kembali bersaudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi buat firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lebih lagi Tuhan kami berada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Untuk dengar firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Dan biar kami mau sadari terlebih dahulu Tuhan. Betapa besar setia-Mu buat kami. Yang paling kami perlu adalah keselamatan daripada-Mu Tuhan. Dan itu yang Kau beri buat kami. Dengan memberikan nyawa-Mu di atas kayu salib buat setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama lebih lagi saudara. Kita sadari betapa Allah kita sungguh baik dan setia. Sama-sama katakan, Tuhan, yang paling kami perlu adalah keselamatan daripada-Mu. Dan itu yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Lebih dari harta, lebih dari apapun Tuhan. Pribadi-Mu yang selalu kami dambakan. Haleluya. Kami sadari Engkau setia Tuhan. Dan Engkau setia dan taat sampai mati di kayu salib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu dan sekarang, bahkan hingga selama-lamanya Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi angkat tanganmu saudara, katakan, setia, Kau mulia. Bapa,
Iya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Oh, haleluya. Mari sembah, kita sembah. 1 menit kita sembah Tuhan. Hinayaralaba yaralaba yaralaba. Oh, haleluya. Kami menyembah. Yesus pegang kami Tuhan. Jesus. Mari buka kedua tanganmu. Yesus pegang kami Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan lepaskan aku, Engkau alasan sama. Sekali lagi, Yesus pegang tanganku. Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau. Sekali lagi dengan iman, katakan, Yesus pegang tanganku. Mari Bapa, mari Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku, Engkau alasan selamaku hidup, selama. Sekali lagi, Engkau alasan selamaku hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah memegang kehidupan kami. Engkau Allah yang menguasai segala masa. Engkau Allah yang tahu keadaan kami. Tetapi izinkan kami Tuhan, untuk kami lebih mengenal Engkau. Mengerti isi hati-Mu Tuhan, lewat firman-Mu Bapa. Sehingga setiap kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Kami tidak mudah patah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tembok api, tembok baja-Mu mengelilingi kami. Berlaksa malaikat boleh berjaga-jaga di sekeliling kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman yang baik. Kami serahkan, kami dedikasikan penuh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dan pagi ini kami siap membuka hati, membuka telinga, menyiapkan diri. Biar setiap firman yang disampaikan boleh tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kami boleh berkemenangan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik. Amin. Kita di awal minggu di bulan April, tema kita adalah selama 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang murid Tuhan, murid Kristus. Ya. Kalau di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang anak Tuhan, kita akan belajar sama-sama tentang murid Kristus. Ya. Saya memberikan judul pagi ini adalah hati seorang murid Kristus. Gitu ya. Nah, untuk kita menjadi seorang murid, itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada banyak orang mengatakan ketika dia terima Yesus, lalu otomatis dia jadi murid Kristus. Ya. Coba Bapak Ibu, ya, kalau kita akan punya anak kita masuk ke dalam sebuah sekolah. Ketika anak itu diajak ke dalam sekolah itu, nak, kamu akan sekolah di sini. Nak, ini adalah sekolahanmu. Apakah anak itu otomatis jadi anggota dari sekolah itu? Tentunya tidak. Ada hal yang harus dikerjakan. Ya, harus daftar dulu, betul? Harus kemudian tanya biayanya berapa. Harus mengikuti ujian seleksi dan sebagainya, baru kemudian dia dinyatakan menjadi murid di dalam sekolah itu. Ya, seringkali kita berpikir semuanya serba otomatis. Ya, tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana apa yang dikatakan Yesus. Ya, di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Saya minta bisa dibukakan Alkitabnya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama satu perikop ya, supaya kita paham, ya, supaya kita mengerti apa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Seperti apakah kita bisa menjadi murid Kristus? Bisa dibukakan Alkitab. Lukas 14 ayat yang ke-25. Oke, saya tunggu atau Bapak Ibu ada Alkitab boleh dibuka ya di dalam handphonenya. Oke, sudah ada. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja, supaya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Silakan duduk. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan Yesus di dalam ayat ini. Ya, kalau engkau mau menjadi muridku, maka engkau harus membenci keluargamu. Ini menjadi sebuah pertanyaan.
Apakah Yesus menghendaki kita membenci keluarga kita? Saya rasa tidak. Karena di ayat lain juga Tuhan mengatakan kita harus mengasihi ya keluarga kita, mengasihi orang lain, bahkan juga mengasihi musuh kita. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan demikian? Mengapa Tuhan, jikalau ada orang yang datang kepadaku, tidak meninggalkan, tidak membenci bapaknya, tidak membenci istrinya, anak-anaknya, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Ada satu syarat atau standar yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita bisa menjadi muridnya. Untuk kita bisa mengikuti. Tuhan tidak bicara bahwa engkau harus membenci atau mencelakai atau memusuhi, bahkan membuat keluargamu tidak baik, tidak. Tetapi Tuhan berkata, hatimu di mana? Salah satu hal yang penting untuk kita bisa menjadi murid, hati kita harus terpaut kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada hal-hal dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi anak kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi istri kita. Harus kita kasih. Tetapi kasihmu kepada Tuhan harus melebihi kasihmu kepada keluargamu. Katakan amin. Ini satu syarat yang Tuhan tetapkan. Boleh diklik next. Nah, di dalam Lukas 14 ayat 33 ini juga dikatakan hal yang sama. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah berarti kita harus menjual harta kita? Apakah kita berarti meninggalkan pekerjaan kita? Tidak. Ini bicara hati. Amin. Matius 6:21, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tuhan menghendaki bahwa hatimu itu ada dalam Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa harta satu-satunya dalam hidupmu adalah Tuhan. Sehingga di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hartamu itu Tuhan, maka disitulah hatimu. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh punya segala sesuatu. Justru ketika berkat kita diberkati, maka kita harus memberkati. Betul? Ketika kita punya sesuatu, kita dituntut lebih banyak. Katakan amin. Ini saya mau bicara sesungguhnya ini. Ya, saya mau bicara apa yang dikatakan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat dalam handphone itu ada merah semua kan itu. Itu artinya itu Yesus yang ngomong. Yesus yang bicara. Yesus bicara seperti itu. Boleh next? Boleh? Nah, orang Kristen yang sejati pasti adalah murid Yesus yang sejati. Ini idealnya. Masalahnya, bisa saja seorang itu sudah dibaptis. Menjadi anggota gereja, itu ada foto yang di depan itu ya. Sebelah ini belum tentu jadi murid gitu ya. Walaupun dia ke gereja, dia sudah jadi anggota gereja, datang setiap minggu, dan orang itu dipanggil orang Kristen, tapi belum tentu orang itu sudah menjadi murid. Amin. Haleluya. Saya mengatakan ini, saya membaca ayat ini. Ya. Kadang-kala kita berpikir bahwa kita sudah otomatis jadi murid Tuhan. Sudah dibaptis, sudah ke gereja, setiap minggu, bahkan kita dipanggil orang Kristen. Ya. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau menjadi murid Tuhan? Apa mau menjadi pengikut? Apa beda pengikut dan murid, Bapak Ibu? Ya. Pengikut itu adalah ya kita mengikut idola, idol gitu ya. Senang kepada orang itu dan dia mengikuti bagaimana caranya, tingkahnya, bahkan gayanya. Kalau kita punya idola pemain K-pop gitu ya, maka kita berusaha untuk membuat semua atribut di dalam hidup kita itu seperti mereka, bahkan gaya jalan, gaya bicara dan sebagainya. Tetapi murid itu lebih dalam dari sekedar pengikut. Ya, murid lebih dalam. Lanjut, next. Nah, kita sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan
tetapi kita dilayakkan oleh Kristus. Karena Kristus maka kita bisa diselamatkan. Karena Kristus kita bisa menjadi muridnya. Saya akan bicara begini, kata layak, berapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu ketika saya di menara doa, ketika kami sedang berdoa, ada satu kata di hati saya bilang begini, kamu layak enggak sih jadi muridku? Kamu layak enggak jadi pengikut Kristus? Kamu layak enggak jadi anak Tuhan? Gitu kan. Saya ketika di dalam hati saya timbul pertanyaan itu, saya mulai di sisi lain saya menjawab, layak loh. Saya ini pendeta. Ya. Saya sudah hampir 15 tahun ya. Kalau di GBI itu untuk jadi PDP itu butuh 4 tahun pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang mau jadi PDP disiapkan. Kita sudah ada PDP yang baru ya. Nanti dia akan ya, di atas itu ada PDP yang baru, pendeta Pratama. Itu 4 tahun, kemudian jadi PDM 4 tahun lagi, kemudian 5 tahun. Jadi sekitar hampir 15 tahun gitu ya. Untuk jadi pendeta penuh gitu ya. Saya mulai berkata, layak gitu ya. Tapi di sisi lain gini, enggak gitu loh. Enggak layak. Nah, saya mulai hampir berpikir bahwa saya layak. Saya mulai dapat pengertian begini. Ketika kita berkata bahwa engkau layak atau kita layak, maka kita merasa bahwa sudah enggak perlu lagi yang lain gitu loh. Maksudnya kalau kita berkata bahwa diri kita ini layak, maka kita enggak perlu Tuhan lagi. Ya, saya lalu ingat kisah yang Tuhan beri dalam Alkitab. Ya, ada dua tokoh yang diingatkan saya pada waktu itu, yaitu Usa dan Daud gitu ya. Ketika bait Allah atau tabut Allah, tabut suci itu mau dipindah oleh Daud ke kota Daud, di sana Daud ada kesalahan, yaitu dia mengangkut tabut itu bukan dengan Imam Lewi yang mengangkat, tetapi dengan kereta kuda. Ketika itu diangkut sama kereta kuda, tahu-tahu mau jatuh ya, mungkin ada batu sehingga tabut itu mau jatuh, tahu-tahu Usa itu pegang. Usa punya maksud yang baik, Usa punya keinginan yang baik. Dia baik kenapa? Karena ada yang jatuh dia tangkap. Tetapi apa yang terjadi dalam Alkitab itu dikatakan Usa mati. Ya. Usa kenapa bisa seperti itu Tuhan? Gitu ya. Kenapa Usa mati? Ini menjadikan sebuah contoh bagi kita bahwa Usa itu hidupnya dia imam Lewi, dia hidup bersama-sama dengan para imam yang lain melayani Tuhan di tabut ya di bait suci, bahkan di tabut Allah itu gitu ya. Dia melihat itu menjadi hal yang biasa. Setiap hari melayani, setiap hari memuji Tuhan, lalu dia merasa layak. Ya, merasa layak. Sehingga apa? Ketika dia tangkap, aku ini imam, aku ini layak loh. Nangkep tabut ini ketika ditangkap. Tetapi dia malah mati. Kita bandingkan dengan Daud. Daud seorang raja, dia punya kedudukan, dia diangkat oleh Tuhan, dia punya kekuasaan yang hebat. Bahkan dia seharusnya layak sebenarnya untuk memindah tabut itu dengan cara apapun. Dia kan raja, dia bebas melakukan apapun. Mau dipakai, bawa pakai tangan, mau dimasukkan ke kontainer, dibawa pakai pesawat, zaman itu enggak ada Bapak Ibu. Itu dia layak, dia punya hak, kenapa dia raja kok, dia penguasa. Tetapi Daud tidak pernah merasa layak. Ya, ketika dia tahu dia salah, mohon maaf, dia lepas semua pakaiannya, dia menari-nari sampai ke kota Daud, bahkan setiap langkah dikatakan dia 5 langkah atau berapa jengkal langkah itu dia potong sembelih lembu korban. Ini penting. Walaupun kita nanti harus layak jadi murid, tetapi kita harus punya hati yang tidak layak.
Karena sesungguhnya hidup kita ini, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Jadi setiap hari kita ini harus sangkal diri. Pikul salib, nanti kita akan bahas, itu salah satu syarat. Untuk jadi murid, pikul salib, sangkal diri. Seandai-andai kata pun kita bisa melakukan sesuatu, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Amin. Itu sangkal diri. Pikul salib itu bukan pikul salibnya Tuhan. Kita nggak sanggup pikul salibnya Tuhan. Itu kita pikul salibnya kita masing-masing. Amin. Jadi hari ini kita dilayakkan. Amin. Untuk menjadi murid. Tetapi Tuhan membuat kita tahu seperti apa murid itu. Lanjut, next. Nah, syarat seorang murid yang ditetapkan Yesus. Lanjut. Yang pertama, yaitu mengasihi Yesus lebih utama daripada ikatan hubungan keluarga dan bahkan nyawanya sendiri. Wow, Pak, berat banget. Iya, standar kekristenan itu tinggi Bapak Ibu. Mengasihi Yesus lebih utama daripada ikatan hubungan keluarga dan bahkan nyawanya sendiri. Ini syarat yang ditetapkan Tuhan. Untuk engkau bisa menjadi muridku, engkau harus mengasihi Yesus. Mengasihi aku, kata Tuhan, lebih utama daripada ikatan hubungan keluarga. Halo? Amin? Pak, kok gitu ya Pak? Ini yang bilang bukan saya, tetapi Alkitab. Tadi sudah saya jelaskan, bukan berarti kita tidak boleh mengasihi keluarga kita. Iya, kita harus mengasihi. Bahkan kita mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, tetapi kasih kita kepada mereka ya harus tidak lebih tinggi dari kasih kita kepada Yesus. Ada seorang bapak ya, saya tidak cerita ya. Dia mau ke gereja gitu ya. Tahu-tahu anaknya nggak mau ke gereja. Ya. Dia bilang, "Nak, ayo ke gereja." "Enggak. Aku nggak mau." Lalu papanya, "Ya sudahlah, aku temani kamu. Aku juga nggak ke gereja." Ada yang begitu. Ya. Itu artinya dia mengutamakan keluarganya daripada Yesus. Kita tidak bisa. Untuk jadi murid syarat utama adalah mengasihi Tuhan. Lebih utama. Lebih utama. Ya, Alkitab yang lain juga mengatakan, ikut aku. Jika ada orang sedang ada bekerja atau apa, tinggalkan itu. Ikut aku, kata Tuhan. Ini maksudnya bukan berarti kita harus tahu-tahu langsung tinggalkan semua pekerjaan kita. Enggak. Bukan. Maksudnya bukan, ini bicara hati. Bagaimana hatimu mengasihi Tuhan. Bagaimana engkau memindahkan hatimu ke surga. Hatimu bukan lagi dipengaruhi oleh hal-hal dunia, keinginan daging. Tetapi hatimu harus dipindahkan ke surga. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, kita harus bekerja. Alkitab berkata engkau harus bekerja supaya engkau bisa makan. Tetapi bukan berarti bahwa pekerjaan itu menghalangi cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Melalui pekerjaan itu kita harus mengasihi Tuhan. Melalui keluarga kita harus mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Amin. Ini syarat utama. Ini syarat mutlak. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ketika kita menjadi murid Tuhan, ketika kita diproses, murid itu prosesnya tidak hanya enak Bapak Ibu, betul? Dulu ketika saya sekolah teologi, saya berpikir bahwa setiap hari akan ada kayak retreat. Nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, menyembah, lalu enak, persekutuan, dan sebagainya. Enggak, ternyata saya harus baca Alkitab, harus cari buku, bikin makalah, bikin paper, bikin banyak hal, presentasi, dan sebagainya, tugas-tugas yang lain. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, di tengah proses kehidupan,
maka kita akan sangat mudah patah. Kita akan sangat mudah lelah. Kita akan sangat mudah untuk meninggalkan Tuhan dengan seenaknya. Ketika tantangan masalah, kalau keadaanku baik, Tuhanku sayang. Kalau keadaan tidak baik, Tuhan tidak ku sayang. Ini bahaya, makanya ini penting. Ini syarat mutlak untuk kita menjadi murid Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih utama. Tuhan berkata kata membenci dalam ayat itu. Itu bukan berarti seperti kita harus membenci. Membenci atau memusuhi atau membuat celaka keluarga kita. Kalau keluargamu menghalangimu datang kepada Yesus, maka pilihlah Yesus. Ini maksudnya begitu. Amin. Ya. Kalau keluargamu menghalang-halangi engkau menerima iman kepada Yesus, dan engkau tahu engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus memilih Yesus. Itu maksudnya. Ini sebuah hal yang tidak mudah. Kadang-kala ini bedanya tipis di hati kita. Ya, sangat jelas bahwa ini menjadi hal utama. Kalau kita tidak mengasihi Yesus lebih, maka ketika kita perjalanan rohani kita, spiritual journey kita, menghadapi tantangan, menghadapi godaan, banyak hal, maka kita akan mudah meninggalkan Yesus. Nggak usah Yesus-Yesusan. Benar enggak? Ada banyak orang, kelihatannya bagus, pelayanan luar biasa. Tahu-tahu kok 10 tahun, 20 tahun kemudian meninggalkan Yesus. Karena sesungguhnya syarat utama ini tidak dikerjakan dengan baik. Dia lebih mengasihi yang lain. Dia lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi bujuk rayuan teman, dan sebagainya. Ini menjadi syarat utama untuk kita bisa menjadi murid Kristus. Lanjut, next. Yang kedua, syarat utama atau yang dikatakan Yesus di dalam ayat Lukas 14 ya, ayat 25 sampai 35, yang kedua adalah untuk kita bisa menjadi murid Kristus, kita harus rela menderita dan terus-menerus mengikut Yesus. Tidak ada kata aku hari ini sudah mengikut, dulu aku mengikut Yesus, sekarang enggak. Rela menderita. Karena Tuhan sudah lebih dulu menderita di atas kayu salib. Penderitaan ini bukan bicara tentang tantangan hidup, wah saya enggak bisa makan, saya enggak punya ini, bukan itu. Alkitab bilang bekerjalah supaya engkau bisa makan, engkau bisa punya ini, itu, dan sebagainya. Tetapi ini bicara penderitaan untuk menanggung bahwa ketika engkau sungguh-sungguh hidup Yesus, maka engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus memikul salibmu, begitu. Seorang murid Kristus, dia harus rela menyangkal diri. Menyangkal diri begini, ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita harus tidak boleh mengakui bahwa itu kita sebenarnya. Itu karena Yesus di dalamku. Amin. Itu sangat tipis. Kadang-kala kita sangat tergoda untuk mengakui segala kemampuan kita. Karena hidup ini, ya, pengakuan itu kadang-kala menjadi sebuah hal yang penting. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian diakui oleh orang lain, kadang-kala kita protes. Itu aku yang lakukan, bukan dia. Sangkal diri artinya menyangkal dirimu bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalammu. Kita tidak bisa sombong. Wah, aku hebat yang bisa main musik nih. Wah, ya. Oh, bisa main keyboard nih, hebat. Atau yang lain. Wah, aku bisa khotbah nih. Oh, khotbahku dalam, luas, tapi lama gitu ya. Membosankan. Enggak, canda. Ya. Itu bukan kita. Kalau kita bisa melakukan itu semua karena anugerah Tuhan, katakan amin. Semua apa yang kita kerjakan, nah itu semua dari Tuhan. Ini bicara apa? Sangkal diri. Kita ini enggak layak. Yang layak siapa? Yesus.
Karena Yesus maka kita layak. Amin. Karena Yesus maka kita bisa. Karena Yesus maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa hidup, kita melakukan segala sesuatu. Itu karena Yesus. Yesus yang layak. Kita dilayakkan, kita dimampukan karena Yesus. Amin. Haleluya. Makanya banyak sekali gontok-gontokan Bapak Ibu. Di dalam gereja apalagi. Kemarin ada pemilihan ketua BPD Jateng, EDY. Ya. Wah, kenapa? Karena aku. Ya. Kalau kita bisa mengerti bahwa kalau bulan lalu saya katakan selfless gitu ya, selflessness gitu ya. Ini ada kaitannya, saya nyambung lagi nih. Ya. Kalau kita bisa selflessness maka kita nggak akan gontok-gontokan. Wong itu bukan aku kok. Aku bisa bukan karena diriku. Aku mampu bukan karena aku, gitu ya. Tetapi karena Yesus, mengikuti Yesus terus-menerus. Ya. Lanjut. Klik. Nah, mengenakan salib tidak menjadikan Anda seorang murid. Memikul saliblah yang membuat Anda menjadi muridnya. Katakan amin. Haleluya. Mengenakan atribut kekristenan bukan Anda langsung jadi murid Kristus. Enggak. Tetapi ketika Anda mau pikul salib, sangkal diri. Setiap hari mengagungkan Yesus. Biarlah Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Biar Yesus lebih besar di dalam hidupku. Biar Yesus yang dimuliakan, aku semakin berkurang. Maka engkau adalah murid Kristus. Katakan amin. Amin. Senggol kanan kiri. Sudah belum? Ya. Haleluya. Lanjut, selesai ya. Nah, yang ketiga. Syarat utama atau syarat mutlak yang disampaikan Yesus dalam Lukas 14. Yang ketiga adalah berkomitmen. Memberi seluruh hidupnya kepada Kristus. Nah, saya mendapat gambar ini, menarik sekali gambar ini. Ya. Ketika saya searching, saya tahu, tak ambillah gambar ini. Anak itu, anak kecil, dia menahan batu gitu ya. Kalau dia lengah, ya, bahkan batunya lebih kuat, bahkan dia tidak nahan, maka dia akan keterlindas gitu ya. Batu itu akan berguling-guling dan menghancurkan anak ini. Tetapi coba lihat, anak ini tidak bergeming sama sekali. Dia terus menahan batu. Ini bicara apa? Komitmen, kesetiaan. Jadi murid Tuhan itu ya komitmen setia gitu ya. Seluruh hidupnya diberikan kepada Kristus. Persembahkanlah seluruh hidupmu, bukan setengah. Ada banyak orang bilang, susah, nggak bisa Pak. Mohon maaf, soal, saya mau sedikit singgung ya, soal perpuluhan saja, contoh, itu banyak sekali protes. Kenapa? Tuhan tidak bicara hanya 10% itu bagi saya adalah latihan. Latihan untuk kita bisa beri seluruhnya, gitu kan. Wah ini Pak Pendeta ngomongin uang ini. Saya tidak maksud itu ya. Tinggal 5 menit di belakang. Ya. Itu hanya latihan. Kalau kamu bisa beri 10%, maka engkau akan bisa beri seluruhnya. Kalau 10% saja tidak bisa, bagaimana bisa beri seluruhnya? Komitmen. Salah satu syarat untuk murid adalah komitmen. Mau dibentuk, rela diproses, rela dibentuk, ngikuti Tuhan. Seluruh hidupnya bagi Kristus. Boleh, next. Nah, akibat tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan Yesus untuk menjadi muridnya, maka kita tidak bisa menjadi muridnya yang sejati. Digambarkan, kalau ayat 34-35, digambarkan seperti garam yang kehilangan asinnya, menjadi tawar, akhirnya dibuang orang. Orang-orang Kristen yang kompromi dengan selera dunia akan kehilangan pengaruh asinnya bagi dunia yang sedang membusuk, gagal menjadi murid Yesus yang sepenuh hati. Menjadi murid Yesus yang sepenuh hati, akhirnya tidak berguna bagi kerajaan Allah. Saya sampaikan pesan pagi ini, jangan gagal jadi murid Kristus. Amin. Kalau engkau gagal,
engkau tidak bisa memuridkan. Bahkan dikatakan engkau akan seperti garam yang sudah kehilangan asinnya, yang tidak bisa digunakan lagi, hanya dibuang dan diinjak oleh orang. Ya, engkau harus menjadi murid yang sejati, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Boleh next? Kita tidak hanya dipanggil menjadi murid, kita dipanggil untuk membuat murid. Jonathan Hayasi mengatakan demikian. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jadi Tuhan menghendaki kita, kenapa engkau harus jadi murid? Ada syarat yang Tuhan beri, supaya engkau bisa menjadikan murid yang lain. Engkau bisa memuridkan yang lain. Jadi hanya tidak berhenti engkau menjadi murid. Makanya hari ini saya katakan, jangan gagal jadi murid Kristus. Amin. Jangan gagal. Engkau harus punya hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Engkau harus punya hati yang rela terus menderita bersama Kristus. Engkau harus punya hati yang mau berkomitmen, tidak goyah kepada Tuhan. Maka engkau akan bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Amin. Kalau engkau gagal, hari ini engkau tidak bisa memuridkan orang lain. Kenapa banyak orang tidak bisa memuridkan? Karena dia gagal menjadi murid Kristus yang sejati. Karena semuanya hanya untuk aku. Aku ibadah hanya untuk aku. Aku menyembah hanya untuk diriku. Selfishness, ya kalau bulan lalu saya sampaikan itu. Semua aku. Sehingga apa? Tidak bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak bisa kita memuridkan orang lain. Kalau kita selflessness, maka kita bisa memuridkan orang lain. Next. Kesimpulan, menerima keselamatan itu gratis dan oleh kasih karunia anugerah Tuhan. Tetapi menjadi murid Yesus itu harus bayar harga yang mahal agar kita berkenan di hadapannya sampai kita juga membuat murid atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Mari datang kepada Tuhan. Hari ini, jika engkau mengasihi apapun di dunia ini, hartamu, keluargamu, anakmu, istrimu, melebihi kasihmu kepada Tuhan, maka engkau gagal menjadi murid. Kalau hari ini engkau punya hati yang tidak mau menderita, memikul salib dan sangkal diri, mengakui bahwa semua itu karena kemampuan kita. Aku bisa karena aku. Maka engkau sudah gagal menjadi murid. Kalau hari ini engkau tidak berkomitmen kepada Tuhan, melalui gereja, melalui Fresh, melalui pemuritan yang ada di gereja ini atau dimanapun, maka engkau tidak mau, engkau merasa sendiri, aku bisa kok, maka engkau sedang gagal menjadi murid. Hari ini, jangan gagal menjadi murid Kristus. Senggol kanan kiri, jangan gagal, jangan gagal, jangan gagal. Mari buka kedua tangan. Kinaya ralabata shikana. Kami mau menjadi murid Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan
Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. 2 bulan ini kita akan belajar banyak tentang murid Kristus. Tapi saya harap ini menjadi awal pengertian buat kita. Bahwa menjadi murid Kristus tidak otomatis. Ada satu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Memang semua adalah kasih karunia, anugerah Tuhan. Kita harus menjadi sama dengan Kristus. Tujuan goalnya menjadi sama dengan Kristus. Tapi bukan berarti kita mau seenaknya. Kita hanya datang untuk menyenangkan hati kita. Kita hanya mau baiknya tetapi tidak mau usaha atau hal-hal yang tidak mengenakkan itu. Tetapi hari ini dengar baik-baik. Yesus sendiri berkata, jikalau ada orang datang kepada aku dan mau menjadi muridku, maka dia harus membenci bapaknya, membenci istrinya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya. Artinya bukan berarti kita tidak boleh mengasihi mereka. Kita harus mengasihi. Tetapi kasih kita harus lebih besar kepada Tuhan. Amin. Anak kita adalah milik Tuhan. Terkadang kita ingin menentukan nasibnya. Tetapi Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Hari ini engkau harus punya hati yang mengasihi Tuhan lebih. Mengutamakan Tuhan. Engkau harus rela. Panggilan kita adalah sebuah penderitaan. Yesus menderita, Yesus mati di kayu salib. Yesus disangkal, dihina, dicemooh, disiksa. Bukan berarti kita harus juga disiksa, dicambuk, enggak. Tetapi kita harus sangkal diri, pikul salib. Salibnya siapa? Salibnya kita. Kalau salibnya Kristus kita enggak sanggup, enggak bisa. Salib kitalah yang kita pikul. Untuk kita setiap hari sangkal diri, pikul salib. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita tidak boleh mengatakan aku ini hebat, aku punya segalanya. No. Orang yang sudah merasa layak, dia tidak butuh Tuhan. Orang yang sudah merasa layak, maka dia akan mati seperti Usa. Walaupun mungkin tidak mati secara jasmani, tapi mungkin mati rohani. Hari ini, tetapkan hatimu untuk menjadi murid, punya komitmen. Aku mau dibentuk Tuhan. Jangan gagal jadi murid. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Kita akan perjamuan kudus. Mari persiapkan anggur dan hosti. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari biar musik mengalun dengan lembut. Alkitab berkata,
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari masing-masing pribadi ambil waktu sejenak. Datang kepada Tuhan. Sudahkah kita menjadi murid Kristus yang sejati? Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini? Mari kita sama-sama angkat roti ini di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu, malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita. Sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawannya persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan. Mari buka kedua tanganmu. Mari ambil waktu sejenak berdoa buat keluargamu, buat anak istrimu, buat keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari buka kedua tanganmu. Oh, ya dalam batas syakana, ya dalam baba. Oh, biarlah Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah basyakana, ya dalam bala. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Buat-Mu firman-Mu pagi ini Tuhan yang menguatkan kami untuk kami menjadi murid yang Engkau berkati Tuhan dan layak menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih juga persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Untuk pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Pak Indra Tuhan, Engkau jamah Tuhan, bahkan Engkau lebarkan pelayanannya Tuhan, kesehatan yang Engkau jagai Tuhan, terus dimanapun berada Tuhan, berserta keluarganya menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi ini kita akan mempersembahkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini telah disediakan amplop putih
kursi masing-masing, juga bisa melakukan scan kris yang tertera di kursi di sini. Disediakan mesin EDC untuk semua kartu debit. Untuk jemaat yang online via Zoom atau YouTube dapat melakukan transfer ke rekening BCA di nomor 456517440 atau scan kris BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja atau Dana. Mari Bapak Ibu sebelum kita persembahkan kita berdoa. Bapak Allah yang makasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kami berlimpah-limpah Tuhan. Taruh dalam hati kami Tuhan, seberapa kami harus memberi pagi ini Tuhan. Ajar kami bukan hanya mempersembahkan harta kami Tuhan, biarlah pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan kami Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan dengan hikmat dari-Mu. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi jemaat, bahkan di luar sana Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih, kami siap mempersembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Di awal bulan April ini saya mewakili gembala, pengerja dan seluruh jemaat di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali, samping kiri, tengah, kanan. Oh, tidak ada, puji Tuhan, semua jemaat yang luar biasa. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan pengumuman. Di sini ada 5 pengumuman. Yang pertama adalah telur Paskah. Kita akan berbagi telur Paskah di Minggu Paskah. Kebutuhan telur yang dibutuhkan sebanyak 700 pieces. Bagi jemaat yang rindu menabur pengadaan dan berpartisipasi untuk pengadaan telur ini dapat menghubungi ke Ibu Maria Ong atau Ibu Erna. Batas pengumpulannya tanggal 7 April 2023. Yang kedua yaitu rangkaian ibadah Paskah. Ibadah Jumat Agung 7 April 2023 diadakan 4 kali ibadah Jumat Agung. Ibadah umum dan ibadah youth dijadikan satu untuk 4 kali jam ibadah. Jam 8, jam 10, jam 16, dan jam 18 dilayani oleh hambanya Pendeta Dr. Timotius Hardono. Semua disertai dengan ibadah anak di lantai 3. Ibadah Minggu Paskah jam 9 April 2003, ibadah umum jam 8, jam 10, dan ibadah youth jam 16 dan jam 18 juga dilayani oleh hambanya Pendeta Dr. Timotius Hardono, juga disertai ibadah anak di lantai 2. Kemudian pengumuman yang ketiga, doa pengerja. Doa pengerja bulan April akan diadakan pada hari Senin tanggal 10 April 2003 jam 18.30 WIB. Bagi jemaat pelayan Tuhan, gembala cabang wajib hadir dalam acara ini dan terbuka untuk jemaat Tuhan yang mau hadir. Yang keempat, rekrutmen pelayanan Tuhan. Pelayanan ibadah umum membuka rekrutmen pelayanan Tuhan untuk duti ibadah, aser, dan greeter. Syarat sudah tergabung dalam fresh dan komitmen dalam pelayanan. Untuk pelayanan ini bisa menghubungi untuk duti ibadah Ibu Devi, untuk greeter Ibu Siska, untuk aser Bapak Titus atau Bapak Thomas dengan nomor telepon yang tertera di layar. Kemudian yang terakhir atau nomor 5, doa puasa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10.00 WIB di gereja atau di tempat ini.
terbuka bagi jemaat yang rindu bergabung untuk berdoa di puasa di hari Sabtu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Hari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Siapa yang diberkati hari ini? Saya percaya kita terus diingatkan kembali lebih lagi untuk menjadi murid Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan ku nyatakan kemenangan dalam-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan ku nyatakan kemenangan dalam-Mu. Kekuatanku, harapan, katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi terima kasih atas firman-Mu. Kami tidak mau menjadi murid yang gagal Tuhan. Oleh karena itu kami pulang, kami menjadi murid yang sejati di tangan-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan mata hati-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya dan menjadikanmu murid yang berhasil di tangan-Nya. Berkat ini berasal daripada Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara saya sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bersama-sama dengan saya katakan, amin.